Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Pasca operasi tumor di perut, bayi Adnan diperbolehkan pulang. Asrama UNP terbakar, hingga 2 sekolah disegel pemilik lahan, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Delapan ruangan di gedung asrama kampus 2 Universitas Negeri Padang di daerah Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, musnah terbakar. Kobaran api dengan cepat membesar saat kebakaran melanda gedung asrama kampus 2 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang itu. Menurut warga, api terlihat dari lantai 2 asrama itu, yang saat kejadian dihuni oleh 5 mahasiswa. Dinas Kebakaran Kota Padang mengerahkan 9 mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Upaya pemadaman berlangsung hingga 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Akibat hujan deras yang disertai angin kencang, 2 kecamatan di Pasaman Barat, Kecamatan Lembah Melintang, dan Kecamatan Ranah Batahan dilanda banjir dan tanah longsor. Sekitar 150 rumah terendam banjir. Kondisi paling parah berada di Kecamatan Ranah Batahan karena selain banjir juga terjadi tanah longsor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Jalan provinsi menuju Mandailing Natal di Sumatera Utara putus total selama 12 jam. Lalu lintas kembali normal setelah petugas mengenyahkan material longsor yang menutup jalan sepanjang lebih dari 15 meter dengan alat berat. Sempat buron 7 bulan lamanya, tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor dan pembakaran rumah akhirnya menyerah setelah kakinya ditembak polisi saat berupaya kabur dari sergapan petugas. Tersangka ini diringkus saat berada di daerah Pangkalan, Kabupaten 50 Kota, saat hendak kabur ke Provinsi Riau. Pengakuan tersangka, dirinya tidak hanya mencuri sepeda motor, namun juga terlibat pembobolan rumah dan membakar 2 rumah di daerah Bodi, Kota Payakumbuh. Tersangka mengaku yang menjadi korban merupakan tetangga satu kampung. Motifnya hanya karena sakit hati. Dua sekolah di Batu Sangkar, Tanah Datar, disegel dan ditutup paksa oleh pemilik lahan. Gerbang masuk kedua sekolah itu, yakni SMP 2 Batu Sangkar dan SD 20 Baringin, disegel dengan gembok. Pemilik lahan menyegel karena pemerintah Tanah Datar ingin mensertifikatkan tanah sekolah itu tanpa meminta izin kepada mereka. Tanah itu sendiri merupakan hibah keluarga pemilik lahan kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Akibat penutupan ini, ratusan siswa dipindahkan sementara belajar ke gedung perpustakaan daerah dengan kondisi seadanya. Sebagian lainnya dipulangkan karena keterbatasan tempat proses belajar mengajar.
Kejadian serupa bukan kali pertama terjadi. Beberapa tahun silam, kedua sekolah itu juga pernah disegel oleh pemilik lahan. Tak kunjung ada kejelasan dari pihak Kelurahan Batangarau maupun Kecamatan Padang Selatan terkait penyelewengan dana bansos maupun dana program Keluarga Harapan. Perwakilan korban melapor ke Kejaksaan Negeri Padang. Di hadapan pegawai Kejaksaan Negeri Padang, mereka melaporkan dugaan korupsi yang diduga dilakukan seorang pekerja sosial masyarakat yang diduga bekerja sama dengan seorang oknum pegawai kantor pos Padang. Sejak mencuatnya kasus ini, pekerja sosial masyarakat berusaha mengajak korban untuk tutup mulut dan mereka berjanji akan mengembalikan dana korban yang telah diselewengkannya. Polisi dari Satreskrim Polresta Padang mendatangi rumah pelaku pencabulan yang berinisial F dan berusia 48 tahun di Kecamatan Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang. Pelaku dilaporkan mantan istrinya pada Selasa malam. Tersangka yang tengah tertidur pulas di rumahnya mendapatkan kejutan dari polisi yang melakukan penggerebekan. Saat menangkap, polisi justru menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun yang menyebabkan tersangka kebingungan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Keluarga pelaku yang bersebelahan rumah kaget dan memprotes penangkapan tersebut. Namun setelah dijelaskan, keluarganya pun mengerti. Petugas meringkus pelaku dan membawanya ke Mapolresta Padang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. F berprofesi sebagai seorang kuli bangunan, telah mencabuli 2 orang anak kandungnya yang masih berusia di bawah umur. Perbuatan bejat telah dilakukannya sejak tahun 2019 lalu. Hingga saat ini, pelaku telah bercerai dengan istrinya dan kedua korban tinggal dengan pelaku di rumahnya. Perbuatan pelaku terbongkar setelah salah satu dari anak pelaku curhat dengan temannya dan teman tersebut melaporkan ke ibu korban. Kami laksanakan penangkapan terhadap 1 orang berinisial F yang merupakan orang tua kandung sekitar pukul 20.30 WIB yang diduga melakukan pelecehan terhadap anak kandungnya sendiri. Menurut informasi yang kami himpun, menurut pengakuan korban, hal ini sudah dilakukan oleh ayahnya itu sejak tahun 2019. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2016 pasal pencabulan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Petugas Satreskrim Polres Pariaman harus kerja ekstra keras untuk menangkap Farhan di rumah kontrakannya di daerah Lubuk Begalung, Padang. Farhan berusaha kabur dengan memanjat loteng rumah, namun polisi yang telah mengepung rumah tak mau kecolongan. Tersangka tersungkur setelah ditembak kakinya. Kepada awak media, polisi menjelaskan bahwa selain Farhan, polisi juga menangkap seorang pria yang menjadi penadah barang-barang hasil curian yang dilakukan Farhan. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan 4 sekolah yang kemalingan di Kota Pariaman. Tersangka telah 4 kali keluar masuk penjara dalam kasus yang sama. Tersangka selalu beraksi seorang diri di gedung sekolah yang menjadi targetnya. Aksinya bukan saja di Kota Pariaman, namun juga di daerah lain di Sumatera Barat. Polisi menyita puluhan barang bukti berupa laptop, proyektor, telepon genggam, dan tablet, serta berbagai barang elektronik lainnya. Polisi juga menyita sepeda motor yang dibeli dari hasil curian. Kasusnya terungkap karena tersangka memajang hasil curiannya di salah satu aplikasi media sosial untuk dijual.
Salah satu sekolah melihat barang yang hilang dipajang di aplikasi tersebut. Berdasarkan itulah, polisi berhasil mengungkap kasus ini. Ya, tentunya kemarin hasil penjualan barang curian tersebut tentunya dibuat biaya hidup, sebagian untuk mengkonsumsi sabu. Dan pada saat penangkapan tentunya si tersangka ini juga berusaha untuk kabur, bahkan naik ke atas loteng, sempat tembak juga kakinya, cuman meleset saja. Sebagian hasil kejahatannya dipakai Farhan untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.